Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kelas manajemen proyek kali ini, kita selenggarakan secara online dan sinkronus. Pada hari ini, kita akan membahas materi proyek tentang pembuatan KAK atau TOR ya. KAK itu biasanya adalah diumumkan atau dibuat oleh calon klien ya atau satu lembaga yang membutuhkan sebuah perangkat lunak. Nah, kemudian mereka membuat ketentuan-ketentuan yang kemudian dimuat dalam suatu dokumen yang itu menjadi referensi. Sehingga kata lain dari KAK itu adalah TOR atau Term of Reference. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah kerangka acuan kerja. Nah, kerangka acuan ini biasanya terdiri dari latar belakang kenapa proyek itu diadakan, kemudian tujuannya atau hasil akhir yang diinginkan, ruang lingkup, kemudian beberapa hal atau masukan-masukan yang dibutuhkan, dan juga yaitu adalah delivery atau apa yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan. Nah, biasanya KK ini merupakan penjelasan umum mengenai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas atau fungsi kelembagaan, kemudian juga kebutuhan proyek yang sedang diinisialisasi. Beberapa hal atau format isian di dalam KAK nanti bisa dilihat di dalam dokumen yang ada di link di bawah ini. Nah, link di bawah ini nanti akan saya sertakan di dalam posting di grup eh, manajemen atau di blog manajemen proyek perangkat lunak. Izinkan saya untuk share satu ruang lingkup dari sebuah TOR atau KAK. Kalau kita lihat dari gambaran di sini, kita bisa melihat ada 7 unsur atau 7 komponen yang ada di dalam KAK itu sendiri. Jadi mulai dari what, why, who, when, where, how, dan how much. What di sini adalah isian dari KAK yang memuat tentang pengertian, kemudian jenis kegiatan, kemudian output. Misalkan kita ingin membuat sistem aplikasi flip atau transfer uang. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya mungkin mulai dari survei, mempelajari ketentuan transfer. Nah, outputnya itu adalah sistem aplikasi yang memungkinkan komunikasi lalu lintas keuangan antar rekening bank. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang kedua, why ini adalah memuat sebuah alasan mengapa kegiatan itu dilaksanakan dan apa hubungannya dengan program yang hendak dicapai. Biasanya ditulis dalam sebuah latar belakang. Kemudian yang ketiga itu adalah who, yaitu adalah siapa atau bagian mana dari lembaga atau organisasi yang membutuhkan proyek itu yang akan bertanggung jawab. Apakah bagian sistem informasi, bagian keuangan, bagian HRD, atau mungkin bagian marketing dan selling. Kemudian yang keempat, Ben, itu adalah jangka waktu atau kapan kegiatan itu dimulai dan selesai dilaksanakan. Kemudian yang kelima, yaitu where, di mana kegiatan itu dilaksanakan. Apakah di kantor pusat, di kantor cabang, kalau kantor cabang atau cabang mana saja, atau semuanya, ya. Kemudian lokasi proyek itu apakah
in-house di tempat klien, ataukah misalnya dibuat di developer baru nanti pada saat deployment kemudian di tempat klien. Kemudian yang keenam, how, ini adalah memuat metodologi atau bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Biasanya yang memuat cara atau software method yang akan dipakai sebagai pedoman tahapan pelaksanaan. Ketujuh, bagian yang penting itu biasanya adalah how much. Ini adalah memuat link atau biasanya perkiraan harga atau biaya yang dianggarkan oleh klien atau organisasi yang akan memakai sebuah proyek. 7 komponen inilah yang ada di dalam TOR ataupun juga KAK. Kemudian berikutnya kita bisa lihat bahwasannya selain 7 itu, TOR biasanya ditulis dalam bentuk sebuah dokumen tertulis ya yang mempunyai format tertentu. Nah, formatnya bisa dilihat di dalam blog yang itu bisa dilihat. Apa aja formatnya? Kita akan coba sharekan format dari KAK. Berikut format dari KAK yang biasanya ada di dalam sebuah proyek perangkat lunak yang memuat 7 komponen pertanyaan tadi. Ya, nah formatnya antara lain adalah latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, kemudian sasaran, nama dan organisasi, dan berikutnya. Intinya dari format KAK itu adalah menjawab 7 pertanyaan tadi. Latar belakang ini memuat hal-hal yang menjadi dasar perlunya pekerjaan dilakukan. Memuat alasan diperlukannya proyek. Memuat kebutuhan umum dari proyek yang diadakan. Jadi menjawab what dan why-nya tadi. Berikutnya adalah maksud dan tujuan. Maksud ini adalah memberikan deskripsi atau pengertian ruang lingkup secara umum. Kalau misalnya aplikasi HRD, maka ruang lingkupnya apa? Apakah penggajiannya, rekrutmennya, atau mungkin tata kelola karir yang ada di perusahaan. Tujuan di sini adalah memuat hasil atau manfaat akhir yang dicapai setelah selesainya proyek. Kemudian sasaran. Sasaran itu adalah target atau produk yang dihasilkan dari suatu proyek. Di sini misalnya adalah tersedianya sistem informasi HRD atau SDM yang utuh terintegrasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan dan fungsi di institusi klien. Berikutnya yang keempat, nama dan organisasi pengguna jasa. Ya, ini adalah bagian atau organisasi atau divisi yang memberikan atau yang akan melaksanakan dari yang mempunyai pekerjaan atau istilahnya institusi pemberi kerja. Kemudian yang kelima, sumber pendanaan itu bisa pendanaan internal. Kalau itu adalah lembaga negara atau pemerintah daerah ada APBN, APBD, atau bisa juga yaitu adalah investor. Misalnya startup, yaitu adalah sumber dananya investor. Keenam itu adalah lingkup, lokasi, dan fasilitas. Ini adalah menjawab where, when-nya tadi. Kemudian yang ketujuh, metodologi. Ini adalah memuat yaitu software development-nya. Itu pakai metode apa? Apakah waterfall,
rapid application, atau extreme programming. Nah, itu dijelaskan. Kedelapan, jangka waktu pelaksanaan ini adalah durasi pekerjaan yang diberikan oleh pemberi proyek. Kemudian berikutnya ke-9, yaitu adalah kualifikasi. Biasanya memuat ketentuan atau spesifikasi dari penyedia jasa. Misalnya adalah pengalaman, ahli di bidang apa. Kemudian perusahaannya sudah pengalaman membuat aplikasi sejenis. Jadi ketentuan-ketentuan yang menunjukkan kepastian bahwasannya pelaksana pekerjaan, dalam hal ini adalah vendor, itu dipastikan mampu mengerjakan proyek sesuai dengan yang diharapkan oleh klien. Kemudian yang ke-10 itu adalah tenaga ahli, itu memuat tentang struktur dan organisasi tim. Kemudian yang 11 keluaran itu adalah outputnya. Output proyek apa? Ya, mulai dari source code atau aplikasi, kemudian dokumen pendukung, ya, mulai analisis, desain maupun konfigurasi sistem, kemudian manual, kemudian rencana pelatihan, dan juga bagaimana migrasi datanya. Jadi harus utuh sehingga pada saat itu sudah ada di klien memang dipastikan bisa digunakan. Kemudian yang ke-12 itu adalah pelaporan. Pelaporan ini memuat yaitu adalah bagaimana proyek itu bisa dimonitor baik oleh klien maupun juga pelaksana. Biasanya laporan itu ada minimnya adalah ada 2, laporan pendahuluan, laporan akhir. Tapi biasanya kalau durasi proyeknya lama juga ada laporan mingguan, laporan tengah, dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada laporan pendahuluan, laporan interim, laporan akhir, dan laporan periode. Itu antara lain yang ada di format dalam KAK. Berikutnya, ini adalah berikut ini contoh dari sebuah KAK ya, contoh dari sebuah KAK. Kita akan coba share lebih dahulu. Baik. Nah, KAK berikut itu adalah pengolahan data pembuatan software aplikasi untuk penyelenggaraan statistik pendidikan nasional ya. Jadi adalah aplikasi untuk pengolahan data statistik yang isinya adalah tentang pendidikan nasional. Kerangka acuan kerja, nah siapa yang menerbitkan atau siapa yang punya proyek ini ya? Pusat Statistik Pendidikan Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan. Berarti ada divisinya. Masuknya di Kementerian Depdiknas. Ya. Nah, ini adalah bagian latar belakang. Bagian latar belakang, alasan kenapa proyek itu diadakan. Kemudian berikutnya, ini maksud dan tujuan biasanya memuat quote atau deskripsi beserta juga sasarannya. Kemudian ini adalah hasil akhir yang diharapkan atau delivery-nya, yaitu tersedianya aplikasi pengolah data. Yang kedua yaitu adalah pengayaan kemampuan proses pengolahannya, add-on-nya ya istilahnya, atau fitur-fitur tambahan. Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan. Ruang lingkup sampai terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, itu adalah pelaporan. Ini adalah laporannya, ada laporan kemajuan. Di sini disebutkan ada jenisnya laporan pendahuluan,
laporan antara sampai laporan akhir. Nah, untuk latihan pada hari ini yaitu adalah cari ya salah satu KAK atau TOR ya term of reference tentang proyek perangkat lunak. Kemudian berikutnya Anda buat resume ya. KAK itu memuat ya kebutuhan proyek apa, kemudian di mana, biayanya berapa. Intinya adalah ringkasan dari 7 pertanyaan tadi. Kemudian kalau sudah ya lampirkan proyeknya itu di blog, kemudian kesimpulan resume jawaban dari 7 komponen yang ada di dalam KAK yang tertuang di dalam gambar tadi. Setelah selesai, kemudian berikutnya di akhir jam kuliah silakan posting pada komen materi di bawah ini, yaitu materi tentang pembuatan KAK atau TOR. Demikian, jadi tugasnya atau latihannya adalah satu, mencari KAK, yang kedua, membuat resume atau penjelasan singkat, ya. KAK itu memuat tentang proyek apa, di mana, harga berapa. Intinya adalah menjawab tadi what, ya, kemudian why, kemudian when, where, sampai how. Kesimpulan itu dimuat di blog Anda masing-masing, kemudian terakhir buat komen pada link di bawah ini. Demikian untuk pertemuan kali ini kita terselenggarakan secara asinkronus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.